Dari satu konten ini, saya berhasil mendapatkan 1,5 juta rupiah dari YouTube. Tapi tunggu dulu, daripada nanti ini dianggap editan, kita langsung buka aja dari aplikasi YouTube Studio. Ini videonya udah saya buka di aplikasi YouTube Studio. Kita tinggal masuk di bagian performa video. Kemudian kita pilih di bagian menu pendapatan. Jadi sudah terbukti ya, di sini bisa dilihat untuk pendapatan satu video ini menghasilkan 1,5 juta. Dan bisa dilihat di bagian bawah, untuk sumber pendapatannya 99,5% itu dapatnya dari iklan halaman tonton. Disclaimer dulu ya, konten ini saya buat bukan untuk pamer penghasilan, tapi tujuannya untuk sharing kepada teman-teman apa aja yang saya lakukan selama ini, hingga saya itu sering mendapatkan 1 juta dalam satu video. Sebenarnya bukan cuma sekali saya dapetin 1 juta dari satu konten. Ada beberapa konten saya yang lain juga menghasilkan 1.036.000. Ada juga saya dapat 2 juta dari satu konten. Jadi yang namanya pendapatan di YouTube itu tentu bervariasi ya, setiap kontennya. Nah, namun hal itu bisa kita upayakan agar bisa lebih maksimal lagi. Nah, jadi dalam video ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana cara saya bisa sampai di titik ini, bisa dapetin 1 juta dari satu konten ya. Padahal ini konten edukasi dengan target Indonesia. Nah, seperti biasa, saya udah siapin beberapa dokumennya, ada beberapa halaman yang akan saya jelaskan di video ini. Nah, kita mulai dari halaman yang pertama. Apa yang saya lakukan ya untuk saya bisa dapat 1 juta dari satu video tadi? Yang pertama kali adalah saya selalu mulai dengan yang namanya niat ya. Jadi kalau kita mulai dengan benar-benar niat untuk kita membuat konten dan serius ya, mudah-mudahan dengan niat kita yang baik itu akan menghasilkan hal yang baik juga gitu ya. Nah, setelah kita punya niat benar-benar, wah saya pengen banget nih konten, udah diniatkan gitu ya. Karena kalau nanti kita ini nggak niat gitu ya, kayak setengah-setengah gitu ya, ya pasti nanti akan ada aja hambatannya gitu. Karena kita nggak niat gitu. Tapi kalau kita bener-bener niat gitu ya, walaupun kita sibuk gitu ya, kayak nggak punya waktu gitu, kita bakal tetap meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk bikin konten. Itu kalau kita udah didasarin dengan niat yang kuat untuk bikin konten. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya membangun niche. Jadi kenapa saya harus membangun niche di channel ini? Ya itu tujuannya untuk memberikan YouTube itu data. Jadi YouTube itu sebenarnya butuh data dari channel yang kita buat. Jadi nanti ke depannya YouTube itu akan paham ya konten kita ini tentang apa, channel kita ini tentang apa gitu. Misalnya kita baru bikin channel baru misalnya ya, kita baru bikin channel baru. Tentu penonton itu nggak begitu ramai gitu ya. Mungkin ya dapat beberapa penonton gitu ya. Kita dapat beberapa penonton di channel kita. Tapi ini secara tidak langsung sebenarnya kita ini sedang membangun niche. Di samping itu, YouTube itu juga akan mengumpulkan data ya, mengumpulkan data dari orang-orang yang udah nonton video kita. Jadi endingnya nanti YouTube itu akan paham sebenarnya channel yang kita buat ini itu tujuannya untuk siapa ya. Makanya nggak heran nih kalau teman-teman awalnya nggak kenal dengan Zona Tutorial, tapi karena sering nontonin konten tutorial-tutorial YouTube, edukasi YouTube, tiba-tiba YouTube itu merekomendasikan konten saya gitu. Nah, itu artinya YouTube itu udah paham dengan niche di konten saya. YouTube itu udah paham data di channel saya itu udah matang. Datanya tuh udah banyak, jadi udah paham dia, oh ini channel Zona Tutorial, peminatnya ini gitu. Kenapa YouTube bisa tahu? Karena kan setiap kita nonton video itu kan terekam ya, histori tontonan kita itu terekam. Jadi YouTube tahu apa yang sering kita tonton. Makanya di situ akan bekerja yang namanya rekomendasi. Nah, makanya kalau kita baru bikin channel baru, ya kita harus bersabar dulu nih untuk membangun niche sambil mengumpulkan data. Jadi semakin banyak data yang didapatin sama YouTube, YouTube itu akan semakin paham kemana konten kita ini akan direkomendasikan. Kemudian yang ketiga, saya itu fokus di format ya. Seperti yang kita tahu di YouTube itu kan formatnya ada banyak ya, ada long, ada short, ada live streaming gitu ya. Kenapa kita fokus untuk formatnya? Itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan audiens yang jelas. Ya, jadi walaupun kita di YouTube ini bisa ngonten ya, bisa ngonten bikin short, bikin long, live streaming gitu ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka untuk fokus dalam satu format gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan audiens di channel kita yang jelas. Nah, kenapa? Misalnya nih, kita pilih untuk format bikin konten long gitu ya. Nah, dengan kita bikin konten long, YouTube akan dapat data tentang konten long kita tadi kan. Misalnya di sini kita dapat dari konten long itu 10.000 subscriber gitu ya. Ini 10.000 subscriber itu adalah orang dengan satu minat ya. Satu minat adalah orang-orang yang suka nonton konten long. Ya, jadi nanti ketika kita baru upload konten ya, kita akan besar peluang untuk ditonton lagi sama si subscriber tadi. Karena mereka punya minat yang sama, 10.000 orang ini tadi punya minat yang sama untuk menonton konten long kita, gitu ya.
Jadi makanya saya sering menemukan ya beberapa orang yang konsultasi di kelas YouTube saya, pakai jasa konsultasi saya gitu ya. Saya sering menemukan channel-channel yang subscribernya itu udah banyak ya dari short gitu ya. Tapi channelnya belum monetisasi, jam tayang masih merangkak gitu ya. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Coba tinggalkan di kolom komentar. Itu terjadi ya. Itu karena minat dan targetnya nggak pas. Orang nonton short ya udah dia bakal scrolling aja, bakal sampai ke bawah gitu kan. Bosan geser lagi gitu kan. Jadi minim dia untuk melihat ini channel siapa, kontennya apa aja, subscriber sudah berapa, itu dia sangat minim karena ya dia cuman scrolling gitu kan. Cuman nontonin geser gitu kan. Beda dengan orang bener-bener kita dapetin peminat konten long. Berarti kalau dia suka dengan konten kita, ya dia akan balik lagi tuh, dia akan menonton konten-konten kita yang sebelumnya gitu. Makanya sering saya temukan kan subscribernya naik terus nih tapi jam tayang sepi. Itu karena minat dan targetnya nggak pas. Ini sesuai dengan cara kerjanya YouTube ya. Kalau kita perhatikan di aplikasi YouTube, coba deh nanti teman-teman buka aplikasi YouTube, itu di bagian bawah itu kan ada beranda, kemudian di bagian bawah juga ada feed short. Nah, jadi kalau kita sering upload video short, video kita tuh akan masuk di feed short ini. Jadi orang akan scroll terus, ya geser terus gitu. Beda dengan long, kalau long itu lebih dominan, dia akan muncul di bagian beranda. Ya, jadi di bagian beranda ini adanya namanya thumbnail dan judul. Jadi thumbnail dan judul ini yang akan membuat orang itu mengklik dan menonton video kita, gitu. Makanya dari sini udah beda gitu ya, beda sama platform sebelah. Kalau platform sebelah itu kita sekali scrolling itu bisa ketemu gambar, bisa ketemu live streaming orang, bisa ketemu konten panjangnya, bisa ketemu konten pendeknya gitu ya. Nah sayangnya kalau di YouTube ini dipisah. Makanya di sini kita punya target, kita mau nyasar kemana? Nyasar ke berandanya khusus long, atau kita mau nyasar ke feed short-nya ya. Jadi untuk orang-orang yang suka dengan konten pendek gitu ya. Kemudian hal berikutnya yang saya lakukan adalah riset ide video. Kenapa kita harus riset idenya? Karena ide video ini termasuk penentu views ya. Jadi ketika kita udah punya thumbnail yang bagus ya, punya judul yang bagus, isi konten yang bagus, ya itu saja belum cukup ya. Yang terakhir dia juga akan dipengaruhi dari yang namanya ide. Ya, kalau idenya ini memang bagus ya, terus dikemas dalam video yang bagus, thumbnail bagus, judul oke, baru dia boom, meledak gitu ya. Jadi ide juga akan berperan ya. Saya bilang sih kalau riset ide konten ini adalah termasuk penentu views gitu ya. Sebagai contoh misalnya kemarin sempat rame konten AI yang ini ya, restorasi mobil gitu ya. Nah, itu kalau kita eksekusi sekarang itu belum tentu bisa rame. Kenapa saya bilang begitu? Karena minatnya sudah menurun. Ya, peminatnya sudah menurun, kompetitor sudah di mana-mana, channelnya sudah banyak banget yang bikin konten restorasi mobil. Maka di situ kita kalau udah paham tentang riset ide, berarti untuk niche ya, untuk tema restorasi mobil dengan konten AI, itu udah kurang lah ya gitu, udah kurang peminatnya gitu. Jadi kita bisa mencari ide-ide lain gitu ya. Mungkin masih dalam satu payung restorasi, tapi yang kita restorasi jangan mobil, mungkin hal-hal lain gitu ya. Misalnya bangunan atau apapun lah benda unik, ya pokoknya di luar dari restorasi mobil itu gitu. Jadi kita ngambil niche restorasinya aja gitu kan. Nah itu salah satu bukti bahwa ide video itu juga akan mempengaruhi dalam views gitu ya. Nah kemudian selanjutnya yang saya lakukan adalah saya membuat durasi panjang. Kalau sekiranya memang target dari channel kita itu mengejar jam tayang, maka durasi panjang jelas jawabannya bisa membantu untuk meningkatkan jam tayang. Untuk durasi panjang ini sebenarnya lebih cocok untuk orang yang sibuk ya. Jadi cocok kalau kita itu sibuk, tapi dalam catatan nggak ngasal juga kita bikinnya gitu ya. Jadi kita nggak ngasal bikinnya. Contohnya konten-konten yang belakangan ini saya upload, kalau teman-teman perhatikan, saya jarang banget kan upload. Kadang sebulan itu malah cuma sekali, kadang sebulan 2 kali. Tapi saya selalu mempersiapkan konten dengan durasi panjang. Misalnya saya kontennya itu lebih dari 10 menit ya. Nanti teman-teman bisa cek deh konten saya sebelumnya gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu jarang upload, sekali upload malah konten cuma 2 menit gitu. Itu yang bikin waktu tonton dan performa channel kita tuh makin drop. Ini akan berbanding terbalik kalau kita membuat konten dengan durasi pendek. Misalnya konten kita tuh cuman bisa durasi pendek ya 2 menit gitu ya, atau 1 menitan gitu. Maka di sini kita harus lebih sering upload. Kenapa harus lebih sering upload? Karena waktu tonton yang kita dapatkan setiap video itu kecil. Misalnya kita bikin konten 2 menit tuh kecil waktu tontonnya, jam tayangnya kecil. Dengan jam tayang yang kecil, kemudian kita jarang upload pula gitu ya dalam 1 bulan, ya endingnya performa channel kita tuh ngedrop. Views-nya bakal stuck. Susah kita untuk mendapatkan rekomendasi, susah untuk mendapatkan jam tayang yang lebih banyak. Sebagai contoh di sini saya contohkan, misalnya kita bikin konten berapa? 2 menit misalnya.
konten 2 menit. Artinya 2 menit ini paling mentok orang nonton misalnya di setengah durasi. Ya, dari setengah durasi ini kita berarti dapat sekitar 1 menit jam tayangnya. Oke, 1 menit ya. Nah, seandainya kita bikin konten yang lebih panjang, misalnya di durasi berapa? Durasi 15 misalnya. Nah, setengahnya aja, ya, setengahnya ini kita bisa dapat di 7 menitan berarti kan. Nah, artinya di sini kita akan mendapatkan jam tayang yang lebih banyak. 7 menit gitu ya. Artinya orang akan menonton lebih banyak. Peluang kita untuk dapat jam tayang lebih besar itu sangat terbuka lebar kalau durasinya panjang. Nah, bagaimana dengan durasi yang pendek gitu ya? Misalnya kontennya memang nggak bisa panjang gitu kan. Memang kontennya harus 2 menit atau cuma 3 menit. Makanya di sini jawabannya yang saya bilang tadi. Durasi pendek itu harus lebih sering upload untuk bisa mendapatkan lebih banyak jam tayang gitu. Apa yang saya lakukan sampai hari ini, yang selanjutnya adalah saya serius dalam membuat metadata. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu metadata, metadata itu seperti thumbnail, judul, deskripsi. Jadi mengingat karena kesibukan saya ya, hampir tiap hari ada yang konsultasi di jasa konsultasi YouTube saya, maka di sini saya membuat durasi yang panjang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya maksimalkan untuk metadatanya. Jadi thumbnail. Contohnya seperti video ini. Kalau kita buka video ini ya, bisa teman-teman lihat. Video ini saya buat thumbnailnya itu bahkan lebih dari 1 hari. Saya selalu coba yang ini, coba yang itu gitu kan. Jadi sampai benar-benar kelihatan kontras dan jelas gitu ya. Makanya thumbnail ini saya persiapkan dengan baik ya. Balik ke sini tadi poin ini. Ya, saya mempersiapkan thumbnailnya. Jadi kita siapin tuh thumbnailnya. Jadi jangan ngasal. Kemudian dengan judulnya. Judulnya juga jangan ngasal. Usahakan kalau kita buat judul untuk konten long itu nggak lebih dari 60 karakter ya. Biasanya ya di 60-70 karakter gitu. Kemudian tadi apalagi? Deskripsi. Nah, judul, deskripsi. Ya, seperti teman-teman cek deskripsi video saya. Coba deh cek deskripsi video saya. Saya buatnya nggak ngasal. Ada penjelasan singkat tentang konten itu. Ya, minimal 1 paragraf atau 2 paragraf. Kemudian di sini ada saya kasih beberapa poin topik apa yang dibahas di video itu. Kemudian di sini ada link jasa konsultasi YouTube saya. Banyak sampai hari ini yang mau konsultasi langsung dengan saya, tapi bingung bang link konsultasinya di mana. Sebenarnya itu udah saya sematkan di setiap video-video saya, konten long saya. Ya, jadi di sini ada linknya. Di sini saya tambahkan ada timestamp videonya. Ya, dengan beberapa kata kunci yang saya masukkan di timestamp ini. Saya berikan disclaimer agar orang-orang itu tidak salah paham. Sudah saya buatkan disclaimernya. Ada kerjasama bisnis, kontak untuk orang-orang yang benar-benar mau kerjasama nih. Misalnya ada endorse gitu ya. Itu bisa hubungin kontak yang ada di deskripsi ini gitu. Kemudian saya letakin hashtagnya. Kemudian saya sematkan beberapa produknya. Jadi benar-benar deskripsi yang saya buat untuk satu konten itu benar-benar saya persiapkan. Jadi nggak ngasal, nggak hanya kosong gitu aja ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nggak tahu nih gimana cara buka deskripsi video, tinggal klik aja judul video ini. Klik judul video ini, nanti tekan lagi tulisan baca selengkapnya. Di situ akan kelihatan deskripsi yang saya buat. Nah, selanjutnya di samping metadata yang saya buat serius, ya ini juga mempengaruhi ya. Awal konten yang selalu saya edit dengan serius. Awal konten itu seperti apa? Ya awal konten itu yang 30 detik awal gitu. Nah, jadi 30 detik awal saya itu selalu memaksimalkan bagian editingnya. Apa yang dimaksimalkan? Misalnya munculin gambar, potong videonya, kasih transisi, zoom in, zoom out, kasih tag, kasih sound effect. Ini dimaksimalkan di 30 detik. Ini bukan gak ada gunanya, ada gunanya. Coba kita cek di konten ini. Kita masuk ke analitik, itu 30 detik itu juga dinilai sama YouTube. Kita masuk ke menu interaksi. Di sini teman-teman bisa lihat. Nih, saya mendapatkan 60% orang masih nonton di 30 detik awal. Jadi kalau orang di 30 detik awal udah bosan, udah nggak tertarik dengan konten kita, ya mereka akan kabur. Bagaimana nasib konten kita untuk durasi-durasi selanjutnya? 1 menit, 2 menit, yang 3 menit gitu kan. Kemungkinan tidak akan ditonton kan sama si penontonnya. Makanya di sini saya selalu maksimalkan di 30 detik awal. Ya, di sini coba saya tampilkan apa yang saya lakukan di 30 detik awal. Ini saya matikan aja soundnya. Kita play ini videonya. Pertama saya ngasih gambar, langsung ngasih lingkaran merah ya, ada tanda panahnya, kemudian tanda panah lagi. Kemudian apa? Menggeser, ada menggeser ininya. Kemudian tampil wajahnya, tampil tulisannya ya, bisa dilihat. Tuh, saya zoom kontennya. Tampil lagi tulisannya. Jadi ini yang saya jelasin tadi. 30 detik awal saya tuh nggak ngasal, saya persiapkan dengan baik. Karena ini untuk menarik minat dari penonton tadi. Contoh kasus di lapangan misalkan begini. Kita bikin konten 15 menit gitu ya. Apakah 15 menit itu saya edit dengan maksimal semuanya? Jawabannya belum tentu ya. Kadang pun begini pola cara saya ngedit.
Pertama, di 0 sampai 5 detik awal saya pasti ngedit serius ya. Karena di sini kan penonton masih nyimak ya, kemungkinan masih nyimak. Di 5 menitan, di 5 menit awal gitu kan. Saya akan edit serius. Ya mulai dari potong videonya, ngasih teksnya, mungkin ngasih transisi, saya akan edit serius. Tapi nanti di 6 menit hingga sampai akhir video, itu biasanya editing saya biasa aja. Teman-teman bisa lihat nih sekarang. Saya nggak tahu nih sekarang nanti setelah saya edit, saya bicara sekarang ini di menit keberapa. Artinya ini udah menit yang lumayan panjang. Jadi dari menit ini ke belakang tuh biasanya editing saya cuman biasa aja. Jadi kalau kita males ngedit untuk sampai akhir misalnya wah capek banget gitu ya. Ya, minimal kita maksimalkan di awal-awal ya di 3 menit, di 5 menit awal tuh kita maksimalkan. Jadi yang namanya penonton itu kan punya rasa jenuh ya, sama kayak saya juga lagi nonton orang juga punya rasa jenuh gitu. Jadi kalau hitungan matematika sederhananya seperti ini ya. Misalnya kita berhasil bikin orang itu bertahan di 5 menit awal. Ya, dikali dengan kita dapat 100 penonton aja deh, nggak usah banyak-banyak gitu ya. 100 views gitu. Artinya di sini kita udah dapetin 500 menit jam tayang atau sekitar 8,3 jam tayang. Ya, dapat nih 8 jam. Bagaimana kalau kita dapat 1000 views? Ya, 10.000 views akan lebih besar kan. Nah, ini kebalikannya ya. Misalnya kita dapat bikin konten itu banyak yang kabur misalnya. Karena konten kita di awal membosankan misalnya cuma dapat di 1 menitan. Sama nih kita kali dengan 100 orang yang nonton. Maka di sini kita dapat 100 menit cuman. Itu sekitar 1,6 jam tayang gitu kan. Itu yang bikin kadang views kita itu stuck. Kenapa stuck? Karena YouTube menilai konten kita performanya tuh jelek, nggak punya waktu tonton yang lebih banyak, nggak punya jam tayang banyak dalam satu konten itu. Makanya kalau kita cek di konten saya tadi, di bagian ringkasan, satu konten ini menghasilkan 6.000 jam tayang, ya 6.600 jam tayang. Makanya jawabannya bisa nggak satu konten itu bisa tembus 4.000? Jawabannya bisa banget gitu ya. Nah jadi ini waktu tontonnya gede banget di dalam satu konten ini. Makanya dia lebih direkomendasikan YouTube. Otomatis dia akan menambah subscriber dan menambah penghasilan. Gitu ya. Itu penyebabnya views itu stuck. Punya waktu tonton yang kecil di video itu. Berarti PR kita adalah di bagian isi kontennya. Makanya balik lagi isi konten yang saya jelasin tadi. Ya kita maksimalin di 30 detik awal, kemudian nanti lanjut kita ngedit serius di ya sampai 5 menitan atau 3 menitan. Tergantung dari durasi konten kita gitu ya. Mau diedit lebih bagus lagi sampai akhir video itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah, jadi di sini semakin lama orang menonton video kita itu semakin bagus. Makanya saya salut nih lihat teman-teman yang bener-bener dengerin konten saya ya sambil dicatat gitu. Saya salut banget teman-teman bisa nonton sampai akhir video. Ya, itu artinya teman-teman secara tidak langsung sudah membantu konten saya untuk direkomendasikan ke orang-orang lebih banyak lagi. Jadi terima kasih banyak yang sudah nonton nih. Ya, saya nggak tahu nih udah sampai durasi berapa. Jadi kesimpulannya begitu. Nah, jadi di sini kita balik nih kondisinya gitu. Bagaimana konten kita yang ditonton orang bisa lama. Di situ kita akan mendapatkan banyak jam tayang. Jadi kalau kita dapat banyak jam tayang, YouTube itu akan merekomendasikan ke lebih banyak penonton lagi. Dan sebenarnya ada makna nih di balik kolom analitik YouTube. Mungkin teman-teman cuma lihat misalnya kolom-kolom yang ini tadi kan, cuman kayak susunannya biasa aja gitu, kayak cuman begini aja gitu. Padahal ini sebenarnya punya makna. Kenapa YouTube itu menyusun kolom pendapatan tuh di bagian sebelah kanan? Kenapa subscriber kolomnya sebelah sini? Kenapa kolom subscriber ini nggak di bagian depan gitu ya? Nah ini saya jelasin apa makna dari kolom-kolom ini. Ini ada kolom penayangan ya. Jadi penayangan, di dalam penayangan ini sebenarnya ada ide konten, ada thumbnail, ada judul. Jadi semakin bagus semua itu, idenya bagus, thumbnailnya bagus, judulnya bagus, maka kemungkinan besar akan diklik sama penonton dan kita dapetin yang namanya penayangan atau views. Nah dari penayangan, otomatis kan orang udah buka konten kita gitu kan. Nah ketika mereka sudah buka konten kita, maka di sini akan masuk yang namanya jam tayang. Seberapa besar jam tayang yang kita dapatkan itu tergantung seberapa lama orang nonton konten kita. Makanya di sini jam tayang akan menjadi penilaian juga sama YouTube. Makin besar jam tayang dalam satu konten itu, maka semakin besar untuk direkomendasikan ke penonton lainnya. Teman-teman boleh cek. Silakan dicek konten teman-teman yang viral, konten longnya. Coba cek jam tayangnya. Pasti lebih besar dari konten-konten yang lain. Itu yang menjadi alasan kenapa dia lebih banyak views-nya. Nah, kemudian setelah kita dapat jam tayang lebih besar, artinya di balik layar kan ada kepuasan penonton kan. Berarti penonton kan nonton lama tuh. Berarti dia puas kan dengan konten kita. Jam tayang kita naik. Nah, arti dari kepuasan penonton tadi itu akan menjadikan hasil yang namanya subscriber. Akan bertambah subscriber kita. Gitu ya. Jadi kepuasan penonton itu akan menghasilkan subscriber
ya, jumlah like dan jumlah komentar. Jadi pertanyaannya simpel nih, kalau ada pertanyaan kenapa subscriber saya sedikit banget, artinya belum ada kepuasan dari si penonton tadi. Ataupun kalau mereka sudah puas nonton konten kita, bisa jadi ajakan subscribe kita belum ngena, atau kita selalu mengabaikan ajakan subscribe. Terkadang manusia itu juga butuh diingatkan gitu, walaupun dia udah tahu ada tombol subscribe ya, tapi terkadang butuh diingatkan. Jadi nggak ada salahnya sesekali kita selipkan untuk kita mengajak subscribe si penonton tadi ke channel kita. Nah, hasilnya dari 3 tabel ini, 3 kolom tadi, ada penayangan, waktu tonton, subscriber, barulah hasilnya itu namanya pendapatan atau penghasilan kita. Jadi semakin besar penayangannya, otomatis akan semakin besar waktu tontonnya, dan semakin banyak subscriber yang kita dapatkan juga akan mempengaruhi untuk dari sisi pendapatannya. Jadi ini makna kolom yang disusun YouTube ya. Kenapa ada 4 kolom ini dan susunannya seperti ini. Jadi jangan mikirin penghasilannya dulu. Makanya kebalik nih kalau kita mikirin penghasilannya dulu gitu kan. Nah, justru kita mulai dari yang namanya kolom penayangan. Yang tadi kita tentukan dulu idenya, niche-nya apa, bagaimana konsep thumbnailnya, bagaimana judulnya. Karena itu adalah pintu gerbang untuk kita dapetin si penonton ini. Jangan cuma sampai di sini, nanti setelah nonton video ini, teman-teman bisa buka halaman channel saya, Zona Tutorial. Ya, silakan dibaca di bannernya, di nama channelnya. Nanti di sini ada link ya. Ada link yang bisa ditekan sama teman-teman, tapi kalau link yang nggak bisa ditekan, coba tekan tulisan baca selengkapnya. Di sini nanti akan muncul deskripsi channel saya, ada beberapa penjelasan dan pencapaian saya selama di YouTube. Nanti geser ke bawah, ya ada beberapa link yang udah saya sematkan. Link ini bisa berguna untuk teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, wah saya sekarang lagi ada masalah di AdSense nih bang, gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai jasa perbaikan AdSense saya. Ini linknya, bisa diklik. Jadi tulisan biru ini bukan cuma ditampilin ya, tapi bisa diklik. Silahkan diklik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya pengen tahu gimana sih bang panduan langkah-langkah jadi YouTuber dari nol. Ini pilih link yang nomor 2. Klik aja link nomor 2. Atau pengen konsultasi intens selama 60 menit, evaluasi channel bareng saya gitu kan. Ngobrol lebih dalam tentang YouTube gitu ya. Saya juga ada jasa konsultasi selama 60 menit. Tinggal diklik aja link ini, nanti di sana infonya sudah jelas. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.